Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke bro, kita akan membahas tentang rimba yang ada di Sumatera Barat. Tapi bukan rimba yang kita bahas. Jadi di Sumatera Barat itu ada seekor semut predator, dan dia hanya satu-satunya di Minangkabau. Nah, ini baru ditemukan oleh beberapa orang peneliti. Ya, penggeraknya peneliti dari Minangkabau, yaitu Rizal Satria. Dia lulusan dari Universitas Tokyo Metropolis di Jepang. Jadi memang banyak keberagaman yang ada di Minangkabau. Dari semutnya saja sudah ada ciri khas tersendiri. Nah, ini semut predator. Jadi sebenarnya ditemukannya sudah 2015 kemarin, tapi baru-baru ini baru saja dipublikasikan. Pengen tahu bagaimana bentuk semutnya? Apakah sama dengan semut-semut yang lain? Sepertinya kita harus bekerja sama di sini. Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Komennya tentu saja yang baik ya, seperti apa yang telah ditunjukkan oleh etika-etika Sumatera Barat, etika-etika orang Minang. Jangan lupa juga di-share, karena ini penemuan terbaru. Nah, ini jenis semut terbaru yang ada di Minangkabau. Oke, begini dia ceritanya. Ditemukan semut jenis baru di Sumatera Barat, diberi nama Odontomachus minangkabau. Seorang peneliti di Sumatera Barat menemukan semut jenis baru di Sumatera, bernama Rizal Satria. Peneliti lulusan Universitas Tokyo Metropolis Jepang itu menemukan jenis semut baru dengan karakteristik barahang jebak, yaitu Odontomachus minangkabau. Jenis semut ini telah ditemukan sejak tahun 2015 di hutan Sumatera Barat. Hanya dipublikasikan baru sekarang-sekarang ini, kata Rizal di Padang. Dia menyebutkan semut barahang jebak atau genus Odontomachus di Sumatera terdapat 5 jenis. Untuk semut ini secara morfologi, perbedaannya terlihat pada thorax atau dada. Umumnya Odontomachus jenis lainnya memiliki thorax atau dada yang melingkar, sedangkan Odontomachus minangkabau berbentuk transversal atau melintang. Kemudian memiliki ukuran tubuh yang mikroskopik antara 2 sampai 4 mm dan hanya dapat dilihat secara jelas menggunakan mikroskop atau alat pembesar. Semut jenis baru ini merupakan hewan karnivora dan berperan sebagai predator atau pemangsa di alam, khususnya jenis rayap serta kolembola. Habitat semut ini di hutan primer maupun sekunder beriklim tropis dengan kelembaban tinggi seperti di Sumatera Barat pada hutan lembah Anai, Pinang-Pinang, dan Bukit Barisan. Untuk spesimen utuh saat penemuan sendiri ditemukan di hutan pendidikan Unan yang terdiri atas pekerja, tentara, ratu, dan pejantan semut tersebut. Sejauh ini, kata Rizal, karakteristik semut baru berupa morfologi atau bentuk dari luarnya saja. Dia menemukan semut jenis baru ini bersama dosen Unan, yaitu Heni Herwina, dan sejumlah ilmuwan Jepang yakni Kurushima, Yamane, dan Eguchi. Menurut dia, temuan ini masih dapat dikembangkan untuk penelitian lainnya, misalnya anatomi, hubungan ekologi, peran bioindikatornya, serta manfaat bagi manusia. Berpotensi hasilkan antibiotik. Khusus untuk manfaatnya, baru-baru ini tengah dikembangkan untuk antibiotik melalui ekstraksi dari kelenjar mata plural yang ada pada semut tersebut. Pada dasarnya, semua semut memiliki kelenjar metaplural, tapi jenis berukuran besar memiliki potensi lebih besar menghasilkan zat antibiotik. Bisa saja, kata dia, jenis Odontomachus minangkabau memiliki manfaat yang besar bagi manusia, seperti antibiotik tersebut, bergantung pada kelanjutan penelitian tersebut. Saat ini peneliti dari Indonesia dan Jepang terus mencari kemungkinan keberadaan jenis semut baru khususnya di Sumatera, termasuk pengembangan penelitian jenis Odontomachus minangkabau ini. Jadi perbedaannya dengan semut-semut yang lain, dia mempunyai kroak atau mempunyai dada yang berbeda dengan semut yang lainnya. Ini sebuah keunikan. Ini sebuah keunikan yang ada di Minangkabau yang harus kita pertahankan juga. Nah, kalau bisa semut ini harus kita lestarikan, tapi jangan sampai digigit sama semut ini ya.
Karena gigitan semut ini sebenarnya antibiotik juga buat mengobati luka-luka. Nah, kalau zaman dulunya semut ini kan digunakan sama orang untuk menjahit luka robek. Nah, kalau zaman sekarang sudah memakai benang. Jadi begitu, jadi udah ngalor ngidul kita ngobrol nih bro. Sebenarnya banyak lagi yang harus kita ungkapkan, banyak lagi yang harus kita ceritakan tentang Minangkabau, dari keunikannya, dari wilayahnya, dari adat dan istiadatnya, dari kebudayaannya, dari orang-orangnya, yang tentu saja orang-orang di Minangkabau itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tidak mudah memakan bulat-bulat berita. Dia selalu meneliti dan meneliti. Ini kehebatan dari orang Minang. Jadi orang Minang itu dia mempunyai tingkat intelektual yang tinggi. Dia selalu meneliti, menelaah. Tidak seperti yang kita lihat pada hari ini di Indonesia, terlalu semrawut, apa-apa ditelan bulat-bulat. Jadi sepertinya ada suatu kelompok yang ingin memecah belah, tidak diteliti dulu. Nah, mungkin ini karena media-media yang selalu laku ya, selalu memang suatu konsumsi yang sangat enak sekali, cerita-cerita tentang berita hoak. Kalau bisa ada pihak yang harus diadu antara si A dan si B. Nah itu. Jadi bangsa Indonesia kita harus damai. Oke, orang-orang Minang, jangan lupa kita harus menggunakan cara-cara lama, yaitu cara-cara lama Indonesia adalah mempunyai intelektual tinggi. Kita harus memakai intelektual kita, memakai pikiran kita untuk meneliti apapun yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Nah, baik kita pisahkan antara benar dan salah. Oke, mungkin cerita kita sudah melantur ke sana ke sini. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.